Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 16 yaitu routing ya teman-teman. Nah, materi yang akan saya bahas di sini itu ada 3. Yang pertama, aktivasi routing pada router Ubuntu. Lalu yang kedua, sharing internet connection. Dan yang ketiga ada konfigurasi net, resolver, dan IP-tables persistent ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mengaktifkan router Ubuntu ya teman-teman. Nah, berfungsi supaya semua VM yang sudah dibuat bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau sudah aktif, baru di materi selanjutnya kita akan lanjut ke proses sharing connection. Jadi semua VM bisa ikut terhubung. Nah, terhubung ke internet ya teman-teman menggunakan metode NAT. Nah, jadi nanti alurnya seperti ini. Nah, router Ubuntu nanti akan mendapatkan koneksi internet dari host OS melalui host only adapter atau adapter 1 ya teman-teman. Nah, lalu setelah berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut dibagikan kepada internal network. Nah, lalu melalui internet network nanti ke server 1 dan server 2 ya teman-teman, agar VM yang menggunakan IP private bisa mengakses internet. Kita membutuhkan metode NAT ya teman-teman. Nah, jadi metode NAT ini berfungsi menerjemahkan IP private ke IP public ya teman-teman, sehingga VM bisa terhubung ke jaringannya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan langsung praktekkan saja. Nah, seperti biasa kalian bisa masuk ke VirtualBox lalu login ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan seperti ini lalu enter. Lalu masukkan password kalian. Nah, lalu di sini kalian bisa scroll ke bawah menggunakan tanda panah yang ada di keyboard kalian ya teman-teman. Kalian cari net IPv4 ya teman-teman ini. Nah, sebelum itu di sini sebenarnya itu ada pagar seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa hapus saja. Nah, jadi menghapus pagar itu tujuannya untuk mengaktifkan ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter saja. Nah, di sini kalian bisa ketikkan sudo sysctl -p ya teman-teman seperti ini. Lalu kalian bisa enter. Nah, jadi di sini terlihat tampilan net.ipv4.ip forward 1 ya teman-teman seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke server 1. Nah, setelah kita ke server 1, kita bisa langsung saja ping 1.16.1.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa kalian enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat TTL seperti ini, berarti berhasil ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa pindah ke server 2. Nah, di sini saya belum login. Setelah saya login, saya juga akan pingkan di sini ping 172.1.16 ya teman-teman. 1.2 teman-teman, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah berhasil ya teman-teman, atau TTL. Nah, oke, di sini kita kembali ke router Ubuntu. Apakah di sini sudah bisa mengakses atau belum? Kita bisa pingkan 8.8.8.8 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman mengapingkan 8.8.8.8 itu ya teman-teman, karena di sini kita hanya baru saja mengaktifkan routing untuk
VM berkomunikasi ya teman-teman. Untuk konfigurasi host OS ke router Ubuntu akan kita bahas pada materi selanjutnya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengeping di Ubuntu client ya teman-teman. Kalian bisa buka saja Ubuntu clientnya lalu login. Nah setelah itu kalian pilih cari terminal, lalu kalian bisa ping saja ya langsung. Nah di sini kita bisa enter. Nah di sini bisa kalian lihat hasilnya TTL ya teman-teman, atau berhasil. Nah jika virtual mesinnya bisa diping semua, itu artinya kita sudah berhasil ya teman-teman, dan virtual mesinnya bisa saling berkomunikasi. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sharing internet connection ya teman-teman. Nah jadi karena kita menggunakan host only adapter, secara default hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi antara host OS dan router Ubuntu, belum bisa untuk akses internet. Sebenarnya kita bisa menggunakan adapter, tetapi tujuannya bukan hanya agar router Ubuntu bisa internetan, melainkan juga tetap bisa berkomunikasi dengan host OS ya teman-teman. Nah oleh karena itu kita tetap menggunakan host only adapter dan menambahkan konfigurasi sharing internet. Nah, sebelum kalian melakukan konfigurasi, pastikan host OS dan router Ubuntu sudah bisa berkomunikasi. Kalian pencet atau sharing control panel, kalian masuk, lalu kalian bisa pencet system and security, network and internet, lalu network and sharing center. Nah setelah itu kalian di sini bisa pilih change adapter setting. Nah setelah itu di sini akan munculkan seperti ini ya teman-teman. Saya akan menggunakan VirtualBox host only network. Nah jadi di sini biasanya itu bertuliskan Ethernet ya teman-teman, tapi di saya tidak muncul Ethernet. Jadi saya klik ini, lalu details. Nah di sini IPv4-nya atau IP address-nya itu 192.168.56.1 ya teman-teman. Nah jadi kita masuk ke router Ubuntu, lalu kita akan mengepingkan IP yang tadi ya teman-teman. .192.168.56.1 ya teman-teman. Nah setelah itu kita bisa enter. Nah jadi hasilnya memang tidak TTL ya teman-teman, belum berhasil karena kita masih mengaktifkan firewall. Nah di sini kita akan coba mematikan firewallnya teman-teman. Kalian bisa ke setting. Nah setelah itu kalian ketik firewall. Nah yang ini ya teman-teman. Setelah itu kalian masuk ke icon yang ini, masuk ke public network. Nah setelah itu di sini ada Microsoft Defender Firewall ya teman-teman, kita matikan saja. Setelah itu kita coba kembali ping ulang ya teman-teman. Lalu enter. Nah jadi di sini sudah TTL karena memang tadi yang pertama kita belum mematikan Defender firewall-nya teman-teman. Nah, setelah dimatikan kalian bisa lihat di sini sudah hasilnya TTL ya teman-teman, artinya itu berhasil. Di sini kita akan coba mengeping di command prompt ya teman-teman. Nah ini command prompt. Nah setelah itu kalian bisa ketikkan ping 192.168.56.1 ya teman-teman, lalu enter. Nah hasilnya TTL ya teman-teman. Jadi host OS dan router Ubuntu kalian sudah berkomunikasi ya teman-teman, sudah bisa berkomunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke control panel. Setelah itu saya akan pencet wifi. Setelah itu pencet properties. Nah setelah itu kalian bisa pilih yang sharing. Setelah kalian pilih sharing, ini kalian bisa checklist saja. Lalu di sini saya pilih VirtualBox host only network karena di sini saya akan berbagi dengan
VirtualBox ini ya teman-teman. Nah biasanya di saya itu tampilannya beda ya teman-teman. Mungkin punya teman-teman itu Ethernet ya teman-teman. Lalu kita bisa oke saja. Nah otomatis di sini tuh IP addressnya akan berubah ya teman-teman. Yang tadinya 192.168.56.1. Nah di sini berubah 192.168.137.1 ya teman-teman. Kita bisa yes. Coba lihat ya teman-teman, apakah memang berubah. Nah ini emang berubah ya teman-teman, karena kita sudah lagi. Nah setelah itu di sini ini saya akan masukkan perintah sudo nano slice etc slice net 1 slice saya dengan 00 min install config yang enter. Jadi kalian ubah addressnya menjadi yang tadi ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa ctrl X, Y dan enter. Nah di sini kalian bisa ping. Lalu di sini saya akan coba. Nah di sini IP-nya sudah berubah ya menjadi 192.168.137.10. Nah lalu di sini kita akan coba apakah RTR Ubuntu kita sudah bisa mengakses internet apa belum. Kita coba ping Google ya teman-teman, yaitu dengan ping atau ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Itu artinya RTR Ubuntu kita sudah bisa mengakses internet ya teman-teman. Dan untuk peringatan juga, sharing internet connection ini itu masih bersifat sementara. Nah jika koneksi internet kalian buruk, itu kalian bisa mengulang sharing internet connection tersebut ya teman-teman. Sampai pada materi ini, router Ubuntu sudah bisa mengakses internet, tetapi server 1, server 2, dan server virtual machine lainnya itu belum bisa mengakses internet teman-teman, karena dari internet router Ubuntu ini belum dibagikan. Operasi tersebut akan dilakukan pada materi yang selanjutnya dengan menggunakan metode NAT. Nah oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT resolver Equitable Persistent ya teman-teman. Nah oke, pada materi sebelumnya RTR Ubuntu ini sudah mendapatkan akses internet melalui host OS-nya ya teman-teman. Namun untuk server 1, server 2 dan Ubuntu Client itu masih belum bisa mengakses internet. Supaya semua VN yang ada di internet network juga bisa internetan, perlu metode NAT seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. NAT ini bertujuan untuk menerjemahkan IP private ke IP public ya teman-teman, sehingga seluruh VM dapat mengakses internet melalui router Ubuntu ya teman-teman. Nah, pada konfigurasi interface NPOS 3 yang mengarah ke host OS itu menggunakan 192.168.56 ya teman-teman, pada gambar .56, tapi sebenarnya 192.168.137.10 ya teman-teman, tersebut digunakan dengan jalur internet. Sedangkan interface lainnya seperti 10.10.10.1 dan 172.16.1.2 itu merupakan jaringan internal yang nantinya akan diterjemahkan melalui NAT. Nah, langsung saja kita akan ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk pada router Ubuntu. Di sini kita akan masukkan perintah sudo IP routable. Bisa enter. Nah di sini masukkan password kalian ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada setiap VM-nya. Nah kita akan masuk ke server 1. Nah pada server 1 kita akan mengaping Google atau ping 8.8.8.8. Dan kita akan coba mengaping di server 1. Nah bisa kalian lihat di sini hasilnya TTL ya teman-teman, dan kalian ping juga di Ubuntu server 2 dan Ubuntu Client.
Nah, jadi di server 1, server 2, dan Ubuntu client sudah tertera semua. Itu artinya berhasil ya teman-teman. Nah, jadi VM ini sudah berhasil mengakses internet ya teman-teman. Semua VM berhasil melakukan ping ke 888 atau ping Google. Nah, itu berarti konfigurasi NAT sudah bisa mengakses internet menggunakan IP address ya teman-teman. Di sini konfigurasi router Ubuntu itu masih bersifat sementara ya teman-teman. Artinya jika router Ubuntu ini di restart atau di reboot, itu artinya konfigurasi akan hilang. Nah, kita harus membuat ulang supaya konfigurasi tetap tersimpan. Nah, setelah di restart kita akan menggunakan IP tables persisten. Teman-teman, di sini kita akan menggunakan IP tables persisten. Nah, sebelum menginstalnya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menyimpan konfigurasi NAT yang sudah dibuat, kemudian mengatur resolver agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke IP address tetapi juga ke domain seperti google.com. Nah, jika kita akan menjadikan konfigurasi NAT ini menjadi permanen, kita butuh direktori /etc/IP tables ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya belum mempunyai direktori ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat direktori dengan mengetikkan perintah sudo mkdir spasi /tc /ip tables. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa enter. Nah, setelah kalian enter, kalian bisa masukkan perintah sudo ip tables Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa ketik IP tables. Nah, kalau isi konfigurasi IP tables sudah muncul seperti ini, itu tandanya penyimpanan konfigurasi sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengatur resolver agar server tidak hanya melakukan ping ke IP address, tetapi juga nama domain seperti google.com. Di sini kita akan keluar terlebih dahulu dari mode root. Nah, kita sudah ke mode root. Nah, setelah itu kita akan membuka file resolver ya teman-teman dengan perintah sudo nano /etc /resol lalu enter. Nah, di sini saya akan menonaktifkan name servernya ya teman-teman. Kalian pilih yang ini ya teman-teman, name server. Nah, dengan menambahkan pagar di depannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya akan menambahkan DNS Google seperti ini, name server. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian bisa simpan dengan ctrl-x lalu y ya teman-teman. Nah, lakukan juga langkah-langkah seperti tadi di server 1 dan server 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini perlu diketahui bahwa perubahan pada resolve.com ini itu masih bersifat sementara. Nah, agar konfigurasi DNS tetap tersimpan setelah server di restart, kita bisa menambahkan name server pada konfigurasi netplan ya teman-teman di bagian berikutnya, sekaligus menyelesaikan instalasi IP tables persisten agar konfigurasi NAT menjadi permanen ya teman-teman. Di sini saya sudah berada di RTR Ubuntu. Lalu di sini saya akan mengetikkan perintah sudo nano /etc di sini kita akan menambahkan addressnya di bawah ini ya teman-teman. Ya,
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita Ctrl X akan membuka ternyata hostname saya sudah sesuai ya teman-teman. Kalau teman-teman hostname-nya belum sesuai, kalian bisa menggantinya. Lalu kalian bisa simpan dengan Ctrl X ya teman-teman. Lalu seperti biasa di sini saya akan mengujikan pengujian koneksi internet pada menggunakan IP address dan nama domain ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan ping 8.8. Nah, bisa kalian lihat di sini hasilnya sudah berhasil ya teman-teman, atau TTL. Ping domain atau ping.com. Nah, di sini kalian bisa lihat KTM ya teman-teman. Dekorasi resolver sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk mengeceknya kita akan tekan perintah. Nah, oke teman-teman, kalau di sini sudah, kita akan pergi ke server Ubuntu 1 ya teman-teman, untuk mengeping 8.8.8.8 ya teman-teman, ping Google ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga ping DNS-nya ya teman-teman, yaitu google.com. Setelah itu kita enter. Nah, di sini juga hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan hal yang sama di server Ubuntu 2 dan di klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kan kita pingkan 8.8.8.8 lalu enter. Nah, lalu kita ping DNS-nya juga ya teman-teman, google.com. Nah, setelah itu enter. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Nah, untuk langkah terakhir kita akan masuk ke Ubuntu client. Di sini saya sudah mengepingkan 8, ini bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mengepingkan DNS ya teman-teman, ping google.com ya teman-teman, lalu kalian bisa enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi semua VM sudah berhasil semua ya teman-teman. Untuk materi bab 16 routing sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.